Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tahta bab ma jaa'a fi sihir. Qala rahimahullah wa an Jundubin marfu'an haddus sahiri darbuhu bis sayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauqufun. Dan dari Jundub radhiyallahu taala anhu secara marfu'an, ya, secara marfu' maksudnya disandarkan ucapan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahir, hukuman bagi tukang sihir itu dia dipenggal, ya, dengan pedang. Baik, Syekh katakan diriwayatkan oleh Tirmidzi, hanya saja yang benarnya hadis ini adalah mauquf. Ya, mauquf artinya ucapan yang disandarkan kepada sahabat. Ya, kalau marfu disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau mauquf maksudnya disandarkan kepada apa namanya? Kepada sahabat. Itu di pelajaran mustalah, ya. Jadi ada marfu, ada mauquf. Taib. Jadi hadis ini kalau dari sisi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lemah, ya, dhaif. Makanya Syekh katakan yang benarnya ucapan ini haddus sahir itu dari ucapannya sahabat, bukan dari ucapannya siapa? Bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihil Bukhari an Bajalah ibni Abadah annahu qala kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ani qutulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahir. Di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata bahwa Umar ibn Khattab pernah menulis, ya, sebuah pengumuman, sebuah tulisan untuk membunuh, menghukum, ya, hukuman apa namanya? Menghukum setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Faqatalna salasa sawahir, maka kami pun membunuh apa namanya? 3 dari penyihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu taala anha annaha amarat bi qatli jariyatin, dan telah sahih juga dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh jariyahnya, budaknya, ya, yang menjadi tukang sihir. Ya, jadi dia apa? Fakutilat, maka dia pun dibunuh. Maka dzalika sahha an Jundubin, demikian pula telah sahih sebagaimana riwayat di atas dari Jundub radhiyallahu taala anhu. Qala Ahmadu, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jadi hukum ini, ya, ya, maksudnya dalam ucapan Imam Ahmad ini, jadi ada 3 riwayat yang sahih yang berkaitan tentang hukuman orang yang menjadi tukang sihir. Ada 3 riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallam tentang hukuman apa? Orang yang melakukan penyihir, orang yang melakukan apa? Perbuatan sihir. Ya, orang yang melakukan perbuatan sihir. Jadi hukumannya apa? Ya, kalau dari ucap Jundub katakan darbuhu bisayf, dia dipenggal dengan pedang. Baik. Perintah Umar membunuh setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Dari Hafsah
ya memerintahkan dari jariyahnya untuk dibunuh. Jelas ya? Itu maksud dari ucapan Imam Ahmad. Jadi 3 riwayat yang sahih dari sahabat tentang hukuman orang-orang yang menjadi penyihir. Baik. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, haddus sahiri ay uqubatuhu. Ya, jadi apa namanya? Ukubahnya. Ya, sanksinya. Darbuhu bisayf, dipukul dengan pedang, maksudnya dia dibunuh. Ruya darbuhu bil ha'i wat ta'i. Ya, asar ini juga diriwayatkan dengan ha dan ta. Maksudnya bisa darbuhu, ada riwayat darbuhu sebagaimana lafaz hadis ini, bisa juga darbatun pakai tak marbutoh. Paham ya? Pakai tak marbutoh. Mauqufun ay min kalamis sahabi la min kalamin Nabi SAW. Jadi mauquf itu dia bersumber dari ucapan sahabat. Makanya Syekh katakan, kalau dikatakan disandarkan kepada Nabi, ucapan haddus sahir darbuhu bisayf itu tidak benar, dia dhaif. Tapi kalau disandarkan kepada Jundub, itu yang benar. Paham ya? Makanya dikatakan mauquf itu dari ucapan sahabat, bukan dari sabda Nabi SAW. Baik. An thalathati min ashabi Rasulillah SAW, hum Umar wa Hafsa wa Jundub. Ini jelas dari 3 sahabat Nabi. Ya, yang mengatakan semua penyihir baik laki-laki atau perempuan ataupun budak yang menjadi penyihir itu hukumannya ada hanya satu, yaitu dengan dibunuh. Jelas ya? Baik, munasabatul athar lil bab, hubungan athar-athar ini dengan bab, anna fiha, di dalamnya terdapat bayana hadis sahir, penjelasan tentang hukuman para penyihir, bi annahul qatl, bahwa dia dibunuh. Mimma yadullu ala idhami jarimatis sahar atau as-sihir. Ini menunjukkan tentang besarnya dosa sihir, wa annahu minal kabair, dan perbuatan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Baik, ma yustafadu minal athar al-ula bayanu haddis sahiri wa annahu yaqtulu wa la yustatab. Penjelasan tentang hukuman para penyihir dan dia dibunuh dan tidak dimintai tobat. Ats-tsaniyatu, ini maksudnya tidak dimintai tobat, maksudnya kalau sudah sampai di pengadilan Islam, sudah sampai di hakim, ya ketika sudah pasti dia dia tukang sihir, jelas, maka dia tidak bisa dikatakan lagi kamu bertobat atau tidak. Ya, langsung dia tidak dimintai tobat. Jelas ya? Itu bahaya, menunjukkan bahaya dalam Islam hukum orang yang melakukan sihir. Ingat ya, hukum Islam. Ya, kita berbicara hukum Islam. Atsaniyatu wujudu ta'atis as-sihir fil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa biman ba'dahu. Jadi adanya perbuatan sihir di kalangan kaum muslimin yang terjadi di masa Umar. Jadi dari dulu itu perbuatan sihir sudah ada dari zamannya Umar radhiyallahu taala. Fa kaifa biman ba'dahu, maka bagaimana lagi orang yang datang setelahnya. Ya, jadi dari dulu saja ada, apalagi sekarang. Itu maksudnya. Jelas ya? Baik, dan ini menunjukkan selesai dari pembahasan sihir. Baik, qala rahimahullahu taala qala babu bayani syai'in minas sihir. Qala Ahmadu haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Aufun an Hayyan ibn al-Ala qala haddatsana Qatb bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal iyafata wat turuqa wat tiyarata wat tiyarata minal jibt. Wat tiyarat, iya, ya-nya di fathah ya, bukan di kasrah, bukan di sukun. Saya ulang.
Qala Ahmadu haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Aufun an Hayyan bin al-Ala qala haddatsana Qatan bin Qabisata an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal iyafata wat turuqa wat tiyarata minal jibt. Qala Aufun al-iyafatu zajrut tayr wat turuq al-khattu yukhattu fil ard wal jibt. Qala al-Hasan rannahu syaitan isnaduhu jayyidun. Wali Abi Dawud wan Nasa'i atau wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man aqada 'uqadatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal aduhu mal aduh hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslimun. Wa lahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Baik. Syekh rahimahullah taala setelah menjelaskan tentang masalah sihir, di bab ini akan menyebutkan sebahagian dari jenis-jenis sihir. Ya, akan beliau sebutkan sebahagian dari jenis-jenis sihir. Ya, mungkin selama ini kita pahami sihir itu yang biasa terjadi pada dukun, ya. Ya, atau yang dibuat oleh paranormal itu. Nah, ternyata sihir itu bukan hanya di situ saja. Makanya datang ke hadis terakhir tadi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu terdapat sihir juga. Ya, kita akan sebutkan. Baik, qala babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Ya, bab tentang penjelasan sesuatu dari bentuk-bentuk sihir. Qala Ahmadu, Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, akan disebutkan nama-namanya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Auf, ya, Auf ibnu Abi Jamilah. Terus dari Hayyan ibn al-Ala telah menceritakan kepada kami Qatan ibn Qabisah an abihi, dari ayahnya, maksudnya Qabisah ibn al-Makharid, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata, sesungguhnya al-iyafah, wat turuqah dan at-turuq, wat tiyaratah dan tiarah, itu termasuk dari al-jibit, minal jibit. Kemudian Auf menjelaskan, ya, Auf yang ada pada silsilah sanad, dia tadi yang di atas, ya. Qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far, terus qala haddatsana Auf. Ini yang menjelaskan, ya. Auf ini yang menjelaskan. Jadi qala Aufun, Auf berkata, al-iyafatu, iyafa itu, ya, al-iyafa adalah zajrut tayr. Dia menerbangkan burung, penerbangan burung. Penerbangan burung. Ya, jadi maklum, ya, orang-orang terdahulu, nanti akan dijelaskan tatayyur al-iyafa. Ya, seperti mereka kalau mau keluar rumah, mau melakukan perjalanan, ya, orang dahulu dia terbangkan dulu burung. Dia lihat, kalau arahnya misalnya ke kanan, oh ini bagus perjalanan hari ini. Tapi kalau dia terbang ke kiri, oh ada bahaya akan menimpa. Dia tidak jadi apa? Tidak jadi keluar. Jelas, ya? Itu al-iyafa namanya. Al-iyafa. Makanya dikatakan di sini zajru at-tayr.
Dia menerbangkan apa? Burung. Jadi dia menganggap sesuatu baik atau buruknya pada keadaannya itu dengan menerbangkan apa? Burung. Sementara watturuk al-khattu yukhattu bil ard. Dia membuat garis-garis di tanah. Ya, ini jenis dari jenis-jenis sihir. Wal jibtu, sementara al jibit ini sudah lewat beberapa kali ya. Yu'minuna bil jibit dalam ayat. Al Hasan berkata, maksudnya Al Hasan Al Basri, rannatu syaitan. Ya. Al jibit itu adalah suara syaitan. Isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Demikian pula datang dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban di dalam sahihnya yang disandarkan darinya. Maksudnya dalam riwayat ini, riwayat Al-Hasan ini, rannahu asy-syaitan. Baik. Qala syarih hafizahullah taala. Jadi jelas ya. Syekh di sini rahimahullah taala akan berbicara tentang jenis-jenis sihir. Ya, jenis-jenis apa? Sihir. Ini akan disebutkan al-iyafa wat turuq wat tiyarah. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Hubungan bab ini, babu bayani syai'in min anwa'is sihir, dengan kitab at-tauhid. Annal musannif rahimahullah lamma dzakara fil bab alladhi qabla hadha sihir dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ihi. Bahwasanya penulis rahimahullah tatkala telah menyebutkan pada bab sebelumnya tentang masalah sihir, maka beliau menyebutkan pada bab ini sesuatu dari jenis-jenisnya. Kenapa? Likathrati wuqu'iha. Perhatikan dhamirnya. Dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ihi. Hi kembali ke apa? Sihir. Likathrati wuqu'iha, karena banyaknya terjadi. Ha kembali ke apa? Ha? Anwa'nya. Jadi tadi anwa'ihi, hi-nya di situ kembali kepada apa? Sihir. Jadi di sini bab ini beliau akan menyebutkan dari jenis sihir. Kenapa? Karena banyaknya terjadi dari bentuk-bentuk apa? Sihir itu. Paham ya? Wa khafaiha 'alan nas, dan tersembunyinya di tengah-tengah manusia. Hatta dhannuha min karamatil auliya, sampai-sampai ada yang menyangka, ya, sebagian orang menyangka itu bukan sihir, tapi itu apa? Karoma dari wali-wali. Ya, padahal hakikatnya sihir, bantuan dari syaitan. Tapi sebagian orang menyangka oh itu wali, itu memiliki karomah. Ya, karomah itu bahasa apa namanya? Kalau mukjizat kan untuk para nabi kan, mukjizat. Jadi dia memiliki kemampuan yang di luar kebiasaan manusia. Ya kan? Seperti bisa berjalan di atas air. Kalau mukjizat seperti mukjizat Nabi Musa, apa? Tongkat menjadi ular. Itu kalau kepada nabi dikatakan mukjizat. Tapi kalau selain nabi dari kalangan wali-wali Allah itu disebut apa? Karomah. Ya, karomatul aulia. Jelas ya? Penamaannya beda. Baik. Jadi sebagian manusia menyangka itu bahkan dari karomahnya wali-wali. Ini banyak terjadi di kalangan orang-orang sufi. Wa alu bihimul amru ila an abadu ashabaha, sehingga apa? Keadaan semakin parah, semakin meningkat sampai mereka menyembah wali-wali itu yang memiliki karomah. Fawaqa'u fi syirkil azim, maka dia pun terjatuh ke dalam kesyirikan besar. At-Tarajim, tarjamah, maksudnya biografi dari apa yang telah disebutkan di matan. Ahmadu huwal imamu Ahmad ibn Hanbal, ini masyhur. Kemudian gurunya Muhammad bin Ja'far, masyhurnya dengan huwal masyhuru bi Gundar. Al-Hudali Al-Basri, thiqatul masyhur. Kemudian yang ketiga Aufun. Auf namanya Aufu ibnu Abi Jamilah al-Ma'ruf bi Aufin al-A'rabi thiqatun. Auf
ibnu Abi Jamilah yang dikenal dengan Auf al-Arabi, thiqah. Kemudian abihi dari ayahnya maksudnya Qabisa ibnu al-Makhariq al-Hilali sahabiyun masyhur. Baik, jadi ini Qabisa sahabat ya. Kemudian Al-Hasan tadi disebutkan wal jibtu qala Al-Hasan. Ya. Al-Hasan maksudnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Zajarut tayr, ya, dengan menerbangkan burung, apa maknanya? At-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Jadi dia tafa'ul, dia menganggap baik sesuatu dengan nama-namanya atau suaranya atau arah terbangnya. Itu al-iyafah, ya. Jadi iyafah, ya, makna dari iyafah adalah zajurut tayr. Apa maksudnya zajurut tayr? Dia menerbangkan burung. Jadi dia menganggap baiknya sesuatu atau tidak itu dengan melihat keadaan apa? Burung itu. Suaranya, ataupun namanya, ataupun arah terbangnya kemana. Baik. Minal jibit, ay min a'malis sihir. Jadi maksudnya, iyafah, turuk, dan tiarah, ya, tatoyur, tiarah tatoyur akan datang bab khusus seputar ini. Itu semua dari apa? Dari bentuk al-jibit. Apa makna jibit? Sihir. Dari bentuk apa? Dari bentuk-bentuk sihir. Baik. Kemudian beliau menjelaskan at-turuq. Apa itu at-turuq? Di situ dikatakan yukhattu bil ard. Jadi yukhattuhur ramaluna wa yad'una bihi ilmal ghaib. Jadi para tukang ramal itu menggaris sebuah garis, ya. Kemudian dengan garis itu dia mengaku memiliki ilmu ghaib. Ya. Dengan garis itu disitulah dia mengaku apa? Dia mengetahui ilmu ghaib. Jelas ya? Itu tentunya biasanya bantuan dari syaitan. Sementara al-jibit, ya, al-jibit adalah ronnatus syaitan, suara syaitan. Hada tafsirul lil jibiti bi ba'di afradihi. Ini penafsiran al-jibit terhadap sebagian mufradnya. Karena kemarin telah kita sebutkan penafsiran dari ulama lain bahwa al-jibit itu maknanya luas. Kadang al-jibit dikatakan para penyihir, kadang juga kuhan, dukun, dan kadang yang lainnya. Makanya dikatakan di sini suara jibit di sini adalah suara syaitan. Itu penafsiran dari sebagian mufradnya. Sementara ar-rannatu bimakna as-saut, suara. Wa yadkhulu fihi, perhatikan, masuk pula di dalam ar-ran kullu aswatin al-malahi, setiap suara yang melalaikan. Ya. Sesuara melalaikan masuk musik, nyanyian, atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Wa adhafahu ila syaitan. Dan perbuatan ini kenapa disandarkan kepada syaitan? Di annahu yad'u ilaihi, karena dia yang syaitan inilah yang mengajak kepada suara ini, suara-suara yang melalaikan ini. Jelas ya? Jadi kenapa dikatakan ronnatus syaitan, suara syaitan? Karena suara-suara yang melalaikan itu semuanya itu berasal dari mana? Dari bujukan syaitan. Ya, ajakan syaitan. Baik, kemudian yang terakhir wali Abu Daud ila akhirih ay anna haula'i rawul haditha waqtasaru 'ala al-marfu'i minhu wa lam yadhkuru tafsira Aufin. Jadi yang paling bawah tadi wali Abi Daud wa Nasa'i bin Hibban fi sahih al-musnad minhu, maknanya mereka-mereka yang telah meriwayatkan hadis, ya, dan mereka terbatas pada yang marfu' darinya, walam yadhkuru tafsir Auf, dan mereka tidak menyebutkan penafsiran al-Auf. Ya, tidak menyebutkan penafsiran dari al-Auf.
Jadi haula'i mereka-mereka Syekh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban itu semuanya meriwayatkan hadis di atas. Ya, meriwayatkan hadis di atas, hanya saja mereka tidak menyebutkan apa? Tafsir al-auf, maksudnya al-iyafatu zajrut thair, at-turuq al-khattu yukhattu bil ard. Baik. Munasabatul hadits lil bab bayanu anna al-iyafata wat-turuqa wat-tiyarata min al-jibt alladhi huwa as-sihru al-munafi lit-tauhid. Hubungan hadis ini dengan bab bahwa penjelasan bahwasanya al-iyafa, at-turuq dan tiyarah itu bahagian dari al-jibt. Yang mana al-jibt ini itulah apa? Sihir yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Kenapa dikatakan sihir bertentangan dengan tauhid? Sudah lewat. Karena di situ ada bentuk isti'anatu bisyaitan. Ya, minta bantuan kepada siapa? Kepada syaitan. Ma yustafadu minal hadith. Al-ula tahrimu diai ilmi al-ghaib li'annahu yunafi tauhid. Faedah hadis yang pertama, pengharaman mengaku mengetahui ilmu ghaib. Li'annahu yunafi tauhid, karena ini hal yang menafikan tauhid. Iya. Atsaniyatu tahrimu at-tiyarata, pengharaman tatayur, karena ini juga bentuk dari tunafi tauhid au kamalahu, bisa menafikan asal tauhid. Masih ingat ya? Kalau dikatakan tunafi asal tauhid, maksudnya dia asalnya, pokoknya yang hilang, berarti dia apa? Keluar dari Islam, artinya kafir. Tapi kalau dia hanya kamalahu, kesempurnaannya, dia tidak sampai dikatakan kafir. At-thalithatu tahrimul malahi bi anwa'iha li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidihi. Pengharaman ya dari hal-hal yang melalaikan dengan berbagai bentuk jenisnya. Karena al-malahi ini bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Ya, makanya dalam hadis dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan, tanda baiknya keislaman seseorang, ya, kalau kita lihat ada seorang, dia tanda baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan kamu melakukan yang makruh, apalagi yang haram, apalagi yang syirik. Sesuatu yang melalaikan saja, sesuatu yang melalaikan kan asalnya boleh saja, mubah. Tapi mubah itu kalau dia sampai melalaikan dirinya, dia apa? Dia tinggalkan. Itu tanda apa? Kebaikan pada Islam seseorang. Jelas ya? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ar-rabi'atu annal malahi bi anwa'iha, bahwa suara-suara yang melalaikan dengan berbagai jenisnya berupa al-aghani, musik, wal mazamir, nyanyian, wasairi alatil lahwi, dan seluruh alat-alat yang melalaikan, ya, musik dan alat-alatnya, itu min rannati syaitan, itu dari suara syaitan. Alladhi sya'nuhu kulluhu as-saddu an sabilillah, yang mana tujuannya semuanya itu hakikatnya menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya dari dari hadis-hadis yang disebutkan di sini. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Ya, kata penulis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelajari cabang dari cabang-cabang ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari bahagian dari sihir. Ya, zada mazada. Ya, semakin bertambah dari mempelajarinya, maksudnya dari mempelajari ilmu nujum,
mazada, maka akan bertambah pula ilmu dari ilmu sihirnya. Itu makna apa? Mazada. Ya. Jadi siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka sungguh dia telah apa? Masuk dalam mempelajari ilmu sihir. Semakin dia mendalam mempelajari ilmu nujum, maka semakin pula besar dari pengetahuan sihir yang ada padanya. Rawahu Abu Daud, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Baik. Maniktabasa, qala syarih, maniktabasa man ta'allama, siapa yang mempelajari. Syu'batan, ta'ifatan wa qit'atan. Ya, sebahagian ya. Ta'ifah, sekelompok atau sebagian. Syu'batan minas sihir, al-ma'lumi tahrimuhu, yang telah dimaklumi akan pengharumannya. Zada mazada, apa makna zada mazada? Yakni kullama zada min ilmi nujum zada lahu minal ithmi. Setiap kali dia menambah dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka akan bertambah pula baginya dosa. Mitna ismi sihir, seperti dosanya para penyihir. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, zada maniktibasi syu'abi sihir mitla mazana maniktibasi ilmin nujum, atau bertambah pula dari ketika dia mempelajari bahagian sihir seperti bertambahnya ketika dia mempelajari ilmu nujum. Ya, itu makna zada mazada. Jadi ada dua maknanya. Setiap kali orang mempelajari ilmu nujum, maka pasti dia akan bertambah juga dosanya, seperti dosa orang yang melakukan sihir. Atau siapa yang semakin mempelajari bahagian dari ilmu sihir, maka akan bertambah pula dari ilmu nujum. Baik, makna lil ijmali lil hadis, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits khabaran ma'nahu an-nahy wat tahdhir. Makna global pada hadis di atas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberitakan, ya, mengkhabarkan sebuah pengkhabaran, sebuah berita, tapi maknanya terkandung dalamnya larangan dan peringatan. Ya, bahwa anna man ta'allama syai'an minat tanjim, siapa yang mempelajari sesuatu dari ilmu nujum, faqad ta'allama syai'an minas sihir, maka sungguh dia telah mempelajari sesuatu dari ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Ilmu sihir yang diharamkan. Wa kullama zala ta'allumuhu tanjim, zala ta'allumuhu sihir. Setiap kali bertambah pengetahuannya ilmu nujum, maka semakin bertambah pula dari ilmu sihirnya. Wa dzalika li anna tanjima tahakkumun 'alal ghaib. Ini ilahnya. Karena mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu gampang menghukumi hal yang ghaib. Selalu memastikan sesuatu yang apa? Yang ghaib. Hakum. Dia gampang apa? Menghukumi. Bihaitsu innal munjim, bahwa ahli nujum itu yuhawilu iktisyafal hawadithi al-mustaqbilah. Dia akan berusaha untuk menyingkap, iktisyaf, menyingkap hawadith, kejadian-kejadian di masa yang akan mendatang. Ya, di masa yang akan mendatang. Allati hiya min ilmil ghaib. Itulah ilmu ghaib. Yes. Alladhi ista'tharallahu bi ilmihi, yang mana Allah khususkan dirinya terhadap ilmu tersebut. Jelas ya? Dalam Al-Quran Allah katakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan oleh Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui dari ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang merasa mengetahui ilmu ghaib, itu artinya dia ingin mengambil dari apa? Hak Allah. Ada tasawi di situ. Ada bentuk ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilahnya kenapa dilarang mempelajari ilmu apa? Ilmu nujum, karena akan mengantarkan seseorang dari menghukumi
hal yang gaib. Jadi sesuatu itu belum terjadi, ya, dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu. Baik. Ya, masih ingat ya? Jadi syaitan itu, dukun itu, dia mengambil berita dari mana? Dari syaitan. Sementara syaitan itu mengambil berita dari mana? Dari langit. Mereka bertumpuk-tumpuk. Yang dibahasakan seperti apa dalam hadis itu? Jari jemari atau telapak tangan saling bersusun hingga sampai di langit. Jadi dia dapat satu berita, kemudian dibumbui dengan berapa? Mi'atu kadib. Jadi dibumbui dengan 100 dusta. Jadi yang benar hanya satu, 99-nya apa? Dusta. Ya, makanya terkadang tukang sihir juga itu apa? Terkadang ada benarnya. Ya, terkadang. Ya, tapi ketahuilah kebanyakannya apa? Itu dusta. Ya, kebanyakannya dusta. Baik. Munasabatul hadits lil bab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna at-tanjima naw'un min anwa'is sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa dalam hadis ini bahwa ilmu nujum itu bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Ya, bentuk dari bentuk ilmu sihir. Ma yustafadu minal hadits tahrimut tanjim alladhi huwa al-ikhbaru anil mustaqbali i'timadan ala ahwalin nujum li'annahu min min apa min ad-di'ai ilmil ghaib. Pengharaman dari ilmu nujum yang mana ilmu ini bentuk dari pengkhabaran dari sesuatu yang akan datang dengan bersandar kepada keadaan-keadaan bintang. Ingat ya, dia melihat apa? Perkiraan bintang. Di annahu, karena hal tersebut merupakan pengakuan terhadap ilmu ghaib. Ats-tsaniyatu anna at-tanjima min anwa'is sihir al-munafi lit-tauhid. Yang kedua, tanjim itu dari bentuk sihir yang bertentangan dengan tauhid. Annahu kullama zada ta'allumuhu lit-tanjim zada ta'allumuhu lis-sihir. Faedah yang ketiga, jadi setiap kali orang itu bertambah pengetahuannya terhadap ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula pengetahuannya terhadap ilmu sihir. Baik, jelas ya? Berikutnya qala rahimahullahu taala wa lin-Nasa'i min hadits Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara." Siapa yang membuat, ya, ikatan-ikatan, ya, bukhul-bukhul, kemudian dia tiup padanya. Jadi ada bukhul dia buat, kemudian dia tiup, faqad sahara, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Ini sudah kita jelaskan ya. Jadi di antara bentuk sihir adalah ikatan-ikatan yang disertai apa? Tiupan. Ya, tiupan yang kadang disertai dengan apa namanya? Ludah begitu. Bukan ludah, maksudnya sesuatu dari apa namanya? Ya, dari udara yang dari mulut, ya. Ada yang pernah coba? Hah? Mubarak. Wa man sahara faqad asyrak. Siapa yang apa namanya? Siapa yang melakukan sihir faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka wukila ilaihi, akan disandarkan kepadanya. Ini potongan hadis ini sudah lewat ya di pembahasan ruqyah. Baik. Qala syarih man aqada uqdatan maknanya ala syaklin ma yaf'aluhu as-sahiratu min aqdil khuyuti wa nahwiha. Siapa yang mengikat atau membuat bukhul, ikatan-ikatan, maksudnya ala syak, sesuai yang dibuat, serupa yang dibuat oleh tukang sihir. Tukang sihir dari ikatan-ikatan benang atau yang semisalnya. Itu biasanya. Siapa yang pernah lihat? Ya, dia ikatan-ikatan benang, ya, yang dibuat oleh para penyihir.
Di sini pakai tak marbuta ya. As-sahirah. Berarti dia penyihir apa? Perempuan. Hah? As-saharatu. Iya, jamak. Baik. Baik, iya betul. Bukan ini ya. Dia jamak, bukan as-sihir, tapi as-saharatu. Jadi apa yang dilakukan oleh para penyihir dari ikatan-ikatan benang atau yang semisal dengannya. Kemudian wa nafatha fiha. An-nafath maknanya an-nafkhu, dia meniup, ma'ariqin, yang disertai dengan ludah. Tapi maknanya wa huwa dunat tafal. Tapi belum sampai pada tingkatan meludah. Dia dibawa dari meludah. Kalau meludah kan ya jelas keluar ya semua. Ya, tapi kalau an-nafkhu ma'ariqin, tiupan yang disertai dengan campuran ludah, itu tidak sampai dikatakan apa? Meludah. Apa bahasanya itu? Hah? Tiupan air. Hah? Ya, antum paham kan? Itu makna. Itu makna apa? Nafas. Jadi dia tiupan yang disertai dengan sedikit ya dari campuran ludah. Tapi bukan meludah, bukan. Baik, faqad sahar, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir yang telah diharamkan. Wa man sahara faqad asyrak li'anna as-sihra la yata'atta biduni syirk, karena sihir itu tidak akan terjadi kecuali pasti dalamnya ada kesyirikan. Kenapa? Li'annahu isti'anatun bisyayatin, karena ada bentuk minta bantuan kepada syaitan. Ini sudah kita jelaskan ya di salah satu usul dulu bahwa isti'anah itu bahagian dari apa? Ibadah. Jadi kapan ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah apa? Kesyirikan. Tapi antum masih ingat, isti'anah itu ada bentuk dan macam-macamnya. Tidak semua isti'anah dikatakan syirik. Minta bantuan kan selama ini dikatakan mutlak tidak boleh tak? Ya bisa kita minta bantuan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi ada syaratnya kemarin. Apa syaratnya? Hadir, mampu. Itu. Dia hadir dan mampu. Adapun tidak terpenuhi tidak boleh. Ya. Baik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ay man ta'allaqa qalbuhu bi syai'. Ini bahayanya ya dari kesyirikan. Siapa yang hatinya bergantung kepada sesuatu, wa'tamada alaihi, dan bersandar kepadanya, ya, Allah Subhanahu wa taala wakilkan sesuatu itu kepada orang tersebut, wa khadalahu, dan Allah akan hinakannya. Ya, Allah akan hinakan. Mana hadis ijmalan? Mana hadis ini secara global? Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'is sihir wa hukmahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebahagian dari jenis-jenis sihir dan hukumnya. Ya. Ya, muhadziran ummatahu min ta'atihi, sebagai bentuk peringatan terhadap umatnya jangan sampai dia melakukannya. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, innama min anwa'is sihir ayyaqada al-aqd. Dia membuat ikatan ya bukhul fil khuyut wa nahwiha, di di benang atau yang semisalnya. Kemudian wa yanfukhu fi tilkal al-aqdi nafkhan masruban birriq, ya, birriq. Kemudian ditiupkan pada bukhul tersebut tiupan yang disertai dengan ludah. Wadhalika annas as-sahara, bahwa para penyihir itu idza aradu amalas sihir, kalau mereka ingin melakukan perbuatan sihir, aqadu al-khuyut, mereka membuat bukhul-bukhul yang berasal dari benang. Kemudian nafathu ala kulli aqadatin hatta yanaqidaha ma yuriduna minas sihir. Kemudian
mereka meniupkan kepada bukhul-bukhul tersebut, ikatan-ikatan tersebut sampai yanakid, sampai terlaksana, terjadi apa yang mereka inginkan dari sihirnya. Sehingga apa? Fatakifu nafsuhu al-khabithatu bisyarr. Ya. Sehingga nafasnya yang kotor itu ya meniupkan ya sesuatu yang jelek. Wa yasta'inu bisyayatin. Lalu dia pun minta bantuan kepada syaitan. Wa yanfukhu fi tilkal al-aqd, dia pun sambil meniupkan pada ikatan itu, fa yakhruju min nafsihi al-khabithati nafasun muqtarinun birriki al-mimazi lisyarr. Maka keluar pun dari nafasnya yang jelek itu nafas yang disertai dengan campuran ludah dari kejelekan. Ya. Wa yasta'inu bisyayatin, dia pun minta bantuan kepada syaitan, sehingga apa? Fayusibul mashhur bi idnillahi al-qawni al-qadari. Sehingga yang disihir pun atas izin Allah dia pun dikena secara qawni dan qadari. Ya. Munasabatul hadits lil bab anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihr wa huwa sihrul al-aqdi al-musamma bil azimati. Ya. Hubungan hadis dengan bab bahwa dalam hadis ini terdapat penjelasan dari sebahagian jenis sihir. Ya. Yaitu sihir yang bentuknya ikatan-ikatan atau bukhul-bukhul yang dinamai juga dengan azimah. Jampi-jampi. Ya, jampi-jampi. Ma yustafadu minal hadits bayanu naw'in min anwa'is sihir wa huwa ma kana biwasitatil al-aqdi wan nafat. Jadi penjelasan tentang satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir, yaitu melalui perantara ikatan ataupun tiupan. Ya, jadi ada bukhul dan tiupan. Kemudian asalnya itu an-sihr, ya, syirkun, bentuk dari kesyirikan, li'annahu isti'anatun bisyayatin. Anna man ittabana ala ghairillahi khadalahu Allahu adallahu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah akan menghinakannya dan akan merendahkannya. Baik, qala rahimahullahu taala wa li ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, rawahu Muslimun. Nah, ini dari jenis sihir juga. Perhatikan. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, maukah saya beritakan kepada kalian apa itu al-adhu?" Maksudnya apa itu sihir? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjawab, "An-namimatu." Dia adalah namimah. Al-qalatu bainan nas. Dia banyak berucap dengan niat menimbulkan permusuhan di tengah manusia. Itu bentuk dari sihir juga. Apa alasannya? Akan dijelaskan di bawah. Baik, qala syarih hafizahullah ala adatu tambihin. Jadi ingat ya, dalam hadis yang menjadi syahid, namimah itu bentuk dari sihir. Namimah itu bahasa Indonesianya apa? Adu domba. Ya. Adu domba ya, bukan domba kambing, bukan. Adu domba. Ya. Jadi namimah adalah dia membuat adu domba di tengah manusia. Baik. Itu banyak ya sekarang. Ya. Kata syarih hafizahullah, ala, apa makna ala? Ada tutambihin. Dia alat peringatan, bentuk dari peringatan. Jadi ala itu bisa ya, tambih. Unabbi'ukum ay ukhbirukum, saya akan khabarkan kepada kalian. Al-ad
Ini pakai ta. Al-adhu bi fathil ain wa sukunid dha. Ya, masdaru adha ya'dahu adhan. Dia itu tidak pakai ta ya, bukan adtu tapi adhu sebagaimana dalam hadis. Dengan di fathah ainnya, di sukun dha-nya ad, dia dari masdar ini. Al-adhu masdar dari fiil adha ya'dahu adhan. Ala wazni fa'ala yaf'alu fa'lan. Apa maknanya al-adhu? Bimakna kadzaba wa sahira. Ya, dia berdusta dan menyihir. Wa namma, mengadu domba. Wal muradu bihi huna as-sihir. Yang diinginkan di sini al-adhu adalah sihir. An-namimatu, apa arti namimah? Naqlul hadithi ala wajhil ifsad. Itu makna namimah. Ya, menukil, memindahkan pembicaraan dengan niat menimbulkan kerusakan. Jadi di sini bilang seperti ini, di sana bilang seperti itu, untuk mengadu domba antara dua orang. Ya, itu makna namimah. Al-qalatu kathratul qawli wa iqa'ul husumati bainan nasi bima yuhka lil ba'di anil ba'd. Al-qala maknanya orang yang banyak bicara sehingga menimbulkan permusuhan di antara manusia dengan cara apa? Dia menukilkan, menghikayatkan, ya, menyampaikan pembicaraan orang kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits arada sallallahu alaihi wasallam an yuhadzira ummatahu anis sa'ayati bainan nasi binaqli hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajhil ifsad. Makna global dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan umatnya anis sa'ayah, dari timbulnya permusuhan, ya, bainan nas, di antara manusia, binakli, dengan cara menukil hadis, ya, menukil pembicaraan sebagian orang fi ba'din, kepada orang lain, ala wajhil ifsad, dengan tujuan apa? Ingin merusak. Ya. Faftataha hadithahu bi sighatil istifham. Beliau pun memulai sabdanya dengan bentuk istifham. Hal, ya, liyakuna awqa'a fi nufusi wa adaha lil intibah. Kenapa dimulai hal unabbiukum? Maukah saya beritakan kepada kalian? Ini fungsinya apa? Supaya lebih tertanam pada diri seseorang, wa ada'a lil intibah, untuk lebih menarik perhatian. Ya. Fasa'alahum mal adhu, maka apa namanya? Ditanyakan tentang apa itu al-adhu, apa itu sihir. Tsumma ajaba an hadzal soal, maka Nabi pun menjawab dari pertanyaan itu bahwa al-adha, sihir itu adalah naqlul hadithi bainan nasi ala wajhil ifsadi wa kathratil qawli wa iqa'il khusumati bainahum. Ya, bahwa al-adha memindahkan, ya, menukil pembicaraan antara manusia dengan tujuan merusak, atau banyak berbicara dan banyak berbicara, dengan itu timbul perseteruan di tengah-tengah manusia. Ya, kenapa dikatakan itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan, masuk dalam sihir? Li anna dzalika yaf'alu ma yaf'aluhu sihir. Karena perbuatan tersebut itu sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh para penyihir. Kenapa ada sihir? Tujuannya kan para penyihir itu apa? Ingin merusak hubungan, kan? Sudah lewat. Antara suami dan istrinya, antara tetangga dengan tetangganya lain, ingin merusak. Makanya namimah disebut juga sebagai apa? Sihir. Karena dia sama perbuatannya dengan apa? Perbuatan tukang sihir. Minal fasadi, berupa kerusakan. Wa tafriqil qulub, memecah belah hati manusia. Paham ini? Itu namimah. Makanya dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga nammam, orang yang tukang adu domba. Ya, kenapa? Mereka juga disebut sebagai para penyihir. Ya. Tapi perlu diketahui, ya,
beda dari sisi hukum. Ya. Kalau tadi penyihir yang ucapannya Umar, Jundub sama Hafsah, hukum Islam dipenggal kan, dibunuh. Sihir yang minta bantuan dari syaitan. Ini di sini penyamaan namimah dengan sihir bukan penyamaan dari sisi hukum. Sama boleh dibunuh juga, tidak. Penyamaan dari sisi apa? Sifatnya. Bukan penyamaan dari sisi apa? Hukum. Paham ini? Jangan sampai antum salah paham. Ya. Dapat orang namimah, tukang adu domba, boleh dibunuh. Hati-hati. Jadi beda. Baik. Jadi itu ilahnya. Kenapa dikatakan namimah, dikatakan dia sebagai penyihir juga? Karena tujuannya sama dengan tukang sihir. Ingin merusak hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Baik. Munasabatul hadits lil bab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi anna namimata nau'un min anwa'i sihir. Hubungan hadis dengan bab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa di dalam hadis terdapat bahwa namimah, adu domba, itu masuk dari bentuk sihir. Ya, dari sisi apa? Penyerupaan dari sisi apa? Sifat, perbuatan, bukan dari sisi hukum. Makanya lihat faedahnya. Lihat faedahnya. Ma yustafadu minal hadits anna namimata nau'un min anwa'is sihir. Namimah bentuk dari sihir. Di Allah. Di situ apa? Di annaha ya. Harusnya li annaha. Di annaha taf'alu ma yaf'aluhu sihir. Karena perbuatan itu sama dengan yang dilakukan oleh para penyihir. Minat tafriq bainal qulubi, berupa memecah belah hati manusia, ifsad bainan nas, membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. La annan namam ya'khudhu hukmas sahir min haitsul kufri wa ghairihi. Tapi bukan artinya tukang adu domba sama hukumnya dengan hukum penyihir yang hakiki. Enggak. Dari sisi apa? Sama-sama kafir atau hukum yang lainnya, enggak. Dia enggak sampai dikatakan apa? Kafir atau bisa dibunuh, enggak. Saya sudah bilang tadi, dari sisi apa? Perbuatannya sama. Dari sisi hukum berbeda. Atsaniyatu tahrimun namimah wa annaha minal kabair. Pengharaman namimah dia termasuk dari dosa-dosa besar. At-ta'limu ala tariqati su'ali wal jawab. Ya. Memberikan pelajaran taklim dengan bentuk tanya jawab. Ya, li anna dzalika athbatu fi dzihn, karena ini lebih menancap dalam pikiran dan lebih menarik perhatian. Wa ad'a lil intibah. Baik, al-akhir Walahuma Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata penulis rahimahullah, walahuma, dan dari keduanya juga. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra. Ya, sesungguhnya dari penjelasan itu, baiknya orang di dalam menjelaskan itu termasuk sihir. Ya. Termasuk dari sihir. Tapi akan dirinci ya dari syarah, dari Asy-Syarih. Bidahullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini baru kita tahu ya, di antara bentuk penjelasan orang yang bagus retorikanya itu masuk dalam jenis apa? Sihir. Tapi kita lihat dulu keterangannya. Yang mana yang terlarang, ya. Al-bayanu Taib. Al-bayanu al-balaghatu wal fusaha. Al-bayan itu dijelaskan sesungguhnya di antara al-bayan. Ingat ya, di situ min. Min di sini kata para syurrah itu min tab'idiyah. Jadi tidak semua penjelasan yang baik, orang yang pandai berbicara dikatakan sihir. Maknanya hadis sesungguhnya di antara al-bayan itu termasuk kesyirikan. Sebahagian dari al-bayan. Apa bayan? Al-balaghatu, keindahan berbahasa. Balagho itu artinya apa? Keindahan di dalam berucap. Wal fusaha, kefasihan di dalam apa? Berbahasa.
Kan kita tahu ya, orang yang berbicara itu berbeda-beda. Ya, terkadang ada ahlul haq, orang yang berada di atas sunnah menyampaikan al-haq, tapi cara menyampaikannya, cara gaya bahasanya, dengan sebab cara gaya bahasanya akhirnya ditolak oleh orang, ya kan? Terkadang juga ada orang ahlul batil menyampaikan kebatilan, tapi karena gaya atau retorika yang bagus, akhirnya apa? Diterima. Ya. Jadi al-bayan maknanya keindahan atau kefasihan dalam berbicara. La sihra ay ya'malu amala sihir. Perbuatannya para penyihir. Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil wal batila fi qalibil haqq. Fayastamilu qulubal juhal. Dia menjadikan kebenaran itu berada pada posisi batil, sementara kebatilan berada pada posisi hak. Sehingga apa? Hatinya orang-orang jahil itu condong kepadanya. Ini yang disebut sihir. Jadi di antara jenis sihir ya adalah orang yang pandai berbicara, pembicaraannya adalah batil, dia bisa bumbui menjadi apa? Menjadi benar. Ya, atau kebenaran dianggap sebagai apa? Sebagai kesesatan, padahal itu kebenaran. Tapi karena penjelasannya kepada orang, orang ini menganggap sebagai apa? Hal yang jelek. Ini yang tercela. Ya, ini yang tercela. Kita baca dulu. Jadi ya, sesungguhnya di antara kefasihan itu ada yang bentuknya sihir. Ya. Kapan itu? Ketika al-haq benar-benar al-haq, karena kepandaiannya berbicara, dia berubah posisinya menjadi apa? Kebatilan. Atau sebaliknya, asalnya batil, tapi karena retorikanya yang bagus, bisa menjadi kebatilannya itu menjadi apa? Di posisi al-haq. Sehingga apa namanya? Orang-orang yang jahil pun hatinya condong kepada kebatilan tersebut. Ini yang terlarang. Adapun misalnya memang al-haq, terus orang yang berbicara juga retorikanya bagus, orang menerima, ini kan hal yang apa? Tidak bisa dikatakan sihir. Iya kan? Tidak bisa dikatakan sihir. Jadi yang dikatakan sihir ketika al-haq dia bahasakan sehingga dia bisa berubah menjadi apa? Kebatilan. Atau kebatilan dia rubah menjadi al-haq. Baik. Al-ma'na li jamali lil hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an akhar min anwa'is sihir. Wa huwa al-bayanu al-mutamaththilu fil fasahati wal balagha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bentuk lain dari bentuk-bentuk sihir, yaitu al-bayan, kefasihan berbicara yang menampakkan al-fasaha wal balagha. Ya. Lima yahduthu hadzal naw' min atharin fil qulubi wal asma'. Ya, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh jenis ini, jenis penjelasan ini itu berpengaruh terhadap hati dan pendengaran. Hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batil. Sampai-sampai terkadang ya, al-haq itu dia rubah bentuknya menjadi kebatilan. Wal batil fi suratil haq. Kebatilan dia rubah bentuknya menjadi apa? Al-haq. Kama yaf'alu as-sihir. Sebagaimana yang dilakukan oleh para penyihir. Wal muradu dhammu hadan naw'i minal bayan, yang diinginkan ya, di dalam hadis ini inna bayanil sihir inna minal bayanil sihra, itu adalah celaan dari jenis penjelasan ini yang mana dia menyamarkan antara al-haq dengan kebatilan, wa yumawwihu ala sami, sehingga dia pun menyembunyikannya kepada pendengar. Jadi paham ini? Di antara retorika yang dikatakan sihir adalah apa? Ketika ada orang yang ingin menyamarkan antara al-haq dan al-batil. Ketika ada orang yang ingin menyamarkan antara tauhid dengan kesyirikan. Antara sunnah dan bid'ah. Ya, antara Islam dengan kekafiran.
Itu yang disebut sebagai apa? Sihir. Ya, adapun kebatilan apa? Adapun kebenaran, setelah itu dia diberi apa namanya retorika yang bagus, maka itu hal yang apa? Hal yang terpuji. Antum tahu doanya Nabi Musa ketika Allah perintah untuk mendakwai apa? Fir'aun. Apa permintaan beliau? Doanya. Wahlul apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, terus wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya. Berilah kelapangan dada. Terus mudahkanlah urusanku dan apa? Ya, wahlul uqdatan min lisani. Apa namanya? Cabutlah kekakuhan pada apa? Lisanku. Ini minta beliau apa? Kefasihan di dalam mendakwai siapa? Terhadap Fir'aun. Jadi tidak dikatakan dia tercela, tidak. Kefasihan dalam menyampaikan hal itu bukan dari apa? Sihir. Makanya datang hadis ini dikatakan apa? Inna minal bayan. Sesungguhnya di antara penjelasan. Jadi tidak semua orang dikatakan fasih dalam berbicara dikatakan apa? Sihir, tidak. Jelas ya? Demikian pula Nabi Musa minta agar ditemani oleh siapa? Nabi Harun. Kenapa? Alasannya li'annahu apa ayatnya? Wa absahu minni lisanan. Ya, alasannya apa? Karena Harun itu lebih fasih lisannya daripada saya. Jelas ya? Itu dalam berdakwah dibutuhkan. Ya, ketika orang mau menyampaikan al-haq, maka dibutuhkan penyampaian yang apa? Yang bagus. Ya, penyampaian yang bagus. Itu ada semakna dalam apa namanya? Riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka ketahui. Ya, jangan al-haq karena penyampaiannya yang kurang bagus diterima akhirnya menjadi apa? Ditolak. Ya, makanya sebagian penyair mengatakan husnul bayani apa itu? Husnul bayani yurid dhuluma akan nur. Terkadang baiknya penjelasan itu, fasihnya dalam berbicara, terkadang kegelapan itu dianggap sebagai cahaya. Ya. Terkadang apa? Karena baiknya dia menjelaskan, terkadang kegelapan dianggap menjadi cahaya. Itu bentuk dari apa? Sihir. Baik. Ma yustafadu minal hadits bayanu naw'in min anwa'i sihr wa huwal bayan alladhi fihi tamwihun wa talbis. Faedah hadis, terdapat penjelasan dari jenis-jenis sihir, yaitu al-bayan, kefasihan, yang berupaya yang di dalamnya terkandung apa? Tamwih, talbis dan penyamaran. Dia ingin samarkan, dia ingin sembunyikan, ya, antara al-haq dan yang batil. Atsaniyatu dhammu hadha an-naw'i minal bayan, tercelahnya dari jenis penjelasan ini. Wa amal bayan alladhi yuwaddihul haq, perhatikan, adapun penjelasan yang lebih memperjelas kebenaran, wa yuqarriruhu, menguatkannya, iya, wa yubtilul batil, penjelasan yang membatilkan kebatilan, wa yadhaduhu, atau membantahnya, mematahkannya, fa huwa mamduhun, ini sifatnya apa? Terpuji, tidak dikatakan dia sihir. Jelas ya? Baik. Wallahu ta'ala alam. Dan ini selesai bab tentang penjelasan dari sebahagian bentuk-bentuk sihir. Ya, sebagian dari bentuk sihir. Insyaallah ta'ala di pertemuan setelahnya kita akan masuk tentang masalah perdukunan. Ya, tentang masalah kahin, perdukunan. Baik, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.